Dan orang-orang yang memerangi Allah, yang memusuhi Allah itu bukan hanya orang kafir, bukan hanya orang musyrik, bukan hanya orang munafik, tetapi kaum muslimin sendiri ada yang dianggap Allah memerangi Allah. Orang Islam sendiri ada yang dianggap Allah memerangi Allah. Walaupun dia ini muslim tidak merasa, tidak mengaku bahwa dia memerangi Allah. Tapi Allah menganggap dia memerangi Allah. Nah, siapa mereka itu? Wa minal muharibin Allah Ta'ala, sebagian atau termasuk orang-orang yang dianggap Allah memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akilur riba. Orang-orang yang melakukan praktik riba. Nah, orang-orang yang melakukan praktik riba. Riba. Contohnya riba itu kita berhutang 1 juta, kena bayar 1.200.000, itu riba. Riba. Nah, ini orang dia kadang merasa memerangi Allah. Dia pun kadang mengaku dia memerangi Allah. Tapi Allah dan Rasul menyatakan orang yang melakukan praktik riba itu muharibullah wa rasulih, memerangi Allah dan Rasulnya. Karena Allah menganjurkan kita untuk bersedekah. Allah nyuruh kita untuk memberi makan orang, memperbanyak sosial. Sedangkan riba ini jelas bertolak belakang dengan sedekah, bertolak belakang dengan kasih sayang. Makin hari makin ganal bayarnya, kan jauh dengan kasih sayang. Nah, disitulah dia memerangi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, tinggalkanlah yang tersisa daripada riba. Nah, kita misal mau hutangi orang 1 juta, perjanjian bayar 1.200.000. Begitu turun ayat ini, hentikan itu. Riba ini termasuk praktik mulai zaman dahulu kala. Sebelum zaman Nabi kita sudah ada riba ini, sudah ada. Hentikan. Apabila kalian tidak berhenti, maka perlu kalian tahu bahwa kalian sedang berperang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang melakukan riba itu orang yang berperang dengan Allah dan Rasul. Setiap berperang dengan Allah dan Rasul, pasti Allah yang menang, karena nama Allah Al-Qahhar ini yang maha mengalahkan. Yang maha mengalahkan. Yamhaqullahu riba, Allah akan menghanguskan, melenyapkan, membinasakan riba itu artinya. Jadi kalau kita riba, kita sedang berperang dengan Allah, sedang berperang dengan Rasulullah. Satu saat kita akan kalah, tinggal menunggu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minal muharibin Allah mu'adatul awliya illahi ta'ala, termasuk orang yang memerangi Allah, memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi para waliullah. Orang yang memusuhi wali-wali Allah itu dikatakan Rasulullah sebagai orang yang memusuhi Allah, yang berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang wali dimusuhi, orang wali dimusuhi, berarti kita sedang memusuhi Allah, sedang berperang dengan Allah,
Satu saat kita akan terhina, kita akan kalah. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, yaqulullah tabarak wa ta'ala, Allah berfirman, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka ketahuilah bahwa aku berperang dengan dia. Nah, jadi hati-hati memusuhi orang, hati-hati menghinakan orang, hati-hati menyakiti, menzalim orang. Siapa tahu orang ini waliullah, siapa tahu orang ini wali Allah, habis kita, hancur kita, hancur. Dikalahkan oleh Al-Qahar, nama Allah Al-Qahar ini. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu berkata, Inna Allah khaba'a thalasan fi thalasin, khaba'a ridahu bita'atihi fala tahqiranna minat ta'at syai'a fala'alla ridahu fihi, wa khaba'a sukhtahu bima'siyatihi fala tahqiranna minal ma'siyati syai'a fala'alla sukhtahu fihi, wa khaba'a awliya'u fi khalqihi fala tahqiranna ahadan fala'allahu dzalikal wali. Imam Muhammad Al-Baqir berkata, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhanya di dalam ketaatan. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan. Maka janganlah engkau anggap remeh itu ketaatan walaupun kecil. Barangkali di situ ada ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah 1000 jangan dianggap kecil. Siapa tahu di situ ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah 1 miliar, siapa tahu di situ ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menganggap inting sedekah. Jangan menganggap inting perbuatan taat, karena siapa tahu di situ ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Maka jangan kau anggap remeh itu maksiat. Barangkali di situ ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat itu walaupun kecil jangan dianggap remeh. Jangan dianggap haja. Dosa kecil haja, jangan bahaja itu Bang. Apa ini dosa kecil? Habis, itu dosa besar. Jangan tuh dosa kecil aja menganggap remeh dosa. Siapa tahu di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya di tengah-tengah makhluknya. Maka jangan sekali-kali kau menghinakan seseorang makhluk, barangkali dia waliullah Subhanahu wa ta'ala. Wali ini ada yang masyhur, terkenal. Orang semuaan tahu pada Sidin itu wali. Itu nyaman aja kita kada wani pang musuhi Sidin. Nah, kita kada wani musuhi Sidin. Terkenal orang itu wali. Tapi yang terbanyak itu wali ini mastur, tertutup. Hanya Allah dan dia yang tahu bahwa kekasih Allah. Tersembunyi. Pergaulannya seperti masyarakat biasa. Dia berdagang, dia jadi buruh, dia jadi petani. Padahal ini waliullah. Padahal ini waliullah. Jadi jangan sekali-kali kita menghinakan seseorang. Siapa tahu itu waliullah. Kalau kita menghinakan waliullah, kita berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kalah, kita akan terhina. Hadirin hadirat para muhibbin yang dimuliakan Allah. Karena orang jadi wali itu bukan syaratnya tasbih kada sing pisahan di tangan. Kada itu syarat jadi wali. Orang syarat jadi wali itu bukan bersurban bebulang, bukan itu syarat jadi wali. Berjubah, bukan itu.
Salah satu syarat jadi wali itu adalah salamatus sudur, selamatnya hati, min kasmin iradati syarr, daripada menghendaki kejahatan terhadap kaum muslimin. Itu syaratnya orang jadi wali. Hatinya bersih, sedikit pun tidak ada maksud untuk berbuat jahat kepada kaum muslimin. Walaupun orangnya kada bakupiah, orangnya kada baju takwa, walaupun orangnya biasa, tapi hatinya bersih, sedikit pun tidak ada tujuan untuk menyakiti, mengganggu kaum muslimin. Itu syarat untuk orang jadi waliullah. Nah, ini tersembunyi. Jangan-jangan tetangga kita ini wali, kita kada tahu. Jangan-jangan orang seberang rumah kita wali, kita kada tahu. Nah, kita musuhi, maka kita sedang memusuhi Allah, sedang berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan hancur, kita akan binasa dalam kehinaan. Para muhibbin rahimakumullah, qala Syekh Ibnu Hajar al-Haytami, muharabatullah ta'ala la tuzkaru illa fi akhir riba wa mu'adatil awliya, wa man 'adahu Allah la yuflihu abada bal la budda min ayyamuta 'alal kufur. Syekh Ibnu Hajar al-Haytami berkata, memerangi Allah itu tidak disebut kecuali hanya dua. Satu, orang yang melakukan riba. Yang kedua, orang yang memusuhi waliullah. Orang yang jadi perampok kada disebut sebagai berperang dengan Allah. Orang yang jadi maling kada disebut sebagai orang yang memerangi Allah. Orang yang suka zina kada disebut sebagai orang yang memerangi Allah. Orang yang suka minum arak kada disebut sebagai orang yang memerangi Allah. Yang disebut Allah memerangi Allah hanya dua. Satu, orang yang melakukan praktik riba. Yang kedua, memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua itu. Wa man 'adahu Allah la yuflihu abada. Siapa yang memusuhi Allah, dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Tidak akan beruntung selama-lamanya. Balla budda min ayyamuta 'alal kufur, bahkan pasti dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati, riba jangan dianggap kecil. Jangan dianggap biasa. Kalau menurut Ibnu Hajar, orang yang melakukan riba mati tanpa tobat, dia matinya 'alal kufur, dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang memusuhi para waliullah, kada tubat-tubat, matinya 'alal kufur, mati dalam keadaan kada membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Jangan dianggap remeh riba itu, jangan dianggap remeh. Memusuhi orang jangan dianggap remeh, siapa tahu itu orang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala.